Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wahyono dengan NIM 0549101133 UPPCC UT Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Pada tugas 2 jaringan komputer ini saya akan menjelaskan tentang beberapa perintah dasar dari command prompt atau CMD yang ada dalam jaringan komputer. Perintah-perintah ini sangat penting karena sering digunakan untuk mengecek koneksi jaringan, melihat konfigurasi IP, bahkan melakukan troubleshooting jaringan komputer. Sebelum saya memulai praktek, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa berdasarkan petunjuk panduan praktek yang telah diberikan, proses pengerjaan mengharuskan kita untuk masuk melalui CMD administrator. Hal ini dilakukan agar semua perintah yang dijalankan memiliki hak akses penuh, sehingga proses praktek dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala perizinan ataupun akses sistem. Oleh karena itu, agar lebih efektif, langsung saja kita mulai dengan membuka dan masuk melalui CMD administrator terlebih dahulu. Untuk langkahnya, kita pergi ke tombol Start, kemudian kita ketikkan CMD, kemudian klik kanan, kita pilih Run as Administrator. Kita klik Yes. Setelah CMD administrator terbuka, kita dapat melakukan ke tahap praktek selanjutnya. Oke, langsung saja kita kerjakan perintahnya. Di sini saya sudah menuliskan perintah yang terdapat di tugas 2. Perintah pertama yaitu CD digunakan untuk berpindah direktori atau folder pada CMD. Contohnya jika kita mengetik CD dokumen, maka kita akan masuk ke folder dokumen. Nah, teman-teman, saat CMD dijalankan menggunakan administrator, biasanya posisi awalnya ada di folder C. Lebih tepatnya di Windows Sistem 32. Jadi ketika kita langsung mengetik CD dokumen, akan muncul error karena folder dokumen tidak ada di sistem 32. Maka dari itu kita harus pindah dulu ke folder user dengan perintah cd spasi persen user profile persen, kemudian kita tekan enter. Nah, perintah ini digunakan untuk masuk ke folder pengguna yang sedang aktif di Windows. Setelah berhasil masuk ke folder user, barulah kita bisa mengetik cd dokumen. Nah, sudah berhasil masuk di folder dokumen. Kemudian perintah yang kedua yaitu CLS digunakan untuk membersihkan layar CMD. Nah, tampilannya seperti ini, sudah bersih. Kemudian yang ketiga, CLS / tanda tanya. Ini berfungsi untuk menampilkan bantuan atau penjelasan tentang perintah CLS. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian yang keempat, / tanda tanya. Dir / tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan lengkap mengenai perintah dir. Perintah dir sendiri digunakan untuk melihat isi folder atau direktori. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian yang nomor 5, ipconfig. Nah, di ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi IP komputer. Informasi yang tampil yaitu IP address,
kemudian subnet mask, dan juga default gateway. Kemudian yang nomor 6, ipconfig/all. Nah, di ipconfig/all ini untuk menampilkan seluruh detail konfigurasi jaringan komputer informasi tambahan, termasuk MAC address, DHCP, DNS server, dan juga list IP. Kemudian yang nomor 7, ipconfig/standard. Nah, ipconfig/tanda tanya ini berfungsi untuk menampilkan daftar bantuan dan opsi perintah ipconfig. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian yang nomor 8, ipconfig/release. Nah, ini digunakan untuk melepas atau melepaskan alamat IP dari DHCP server, biasanya dipakai saat troubleshooting jaringan. Kemudian yang nomor 9, ipconfig renew. Nah, ini digunakan untuk meminta IP baru dari DHCP server, biasanya setelah menggunakan ipconfig release. Kemudian yang nomor 10, ipconfig display DNS. Nah, tampilannya seperti ini. Ini menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer kita. Kemudian yang nomor 11, ipconfig flush DNS. ipconfig flush DNS ini untuk menghapus cache DNS yang tersimpan, berguna jika website berubah IP, DNS error, dan koneksi bermasalah. Kemudian ipconfig register DNS. Nah, ini untuk mendaftarkan ulang DNS ke komputer ke DNS server, digunakan untuk memperbarui pencatatan DNS. Kemudian yang nomor 13, ping. Nah, ini digunakan untuk mengecek koneksi jaringan ke komputer atau server lain. Kemudian yang nomor 14, netstart. Nah, ini untuk menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif, informasi port aktif, alamat koneksi, dan status koneksi. Kemudian trust. Jadi tracer ini berfungsi untuk melacak jalur perjalanan paket data menuju tujuan, digunakan untuk mengetahui titik gangguan jaringan. Kemudian pathing gabungan antara ping dan tracer digunakan untuk melihat jalur jaringan dan juga mengukur paket loss. Kemudian yang nomor 17, NS lookup ini digunakan untuk mencari informasi DNS suatu domain. Kemudian
NAT di sini digunakan untuk konfigurasi dan manajemen jaringan melalui CMD. Bisa digunakan untuk Wi-Fi, firewall, IP, network setting. Kemudian yang nomor 19, router. Digunakan untuk melihat atau mengatur tabel router jaringan. Kemudian yang terakhir, net. NAT digunakan untuk mengelola layanan jaringan dan user komputer. Kesimpulan dari praktikum ini adalah command prompt memiliki banyak perintah-perintah penting yang digunakan dalam jaringan komputer. Perintah-perintah tersebut digunakan untuk membantu pengguna mengecek koneksi jaringan, melihat konfigurasi jaringan, dan mengatasi masalah jaringan komputer. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.